Shalom dan selamat bertemu kembali kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam ibadah umum atas talian SIB Bandaraya Kota Kinabalu. Selamat beribadah bersama juga kami ucapkan kepada saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah umum atas talian Gereja SIB Bandaraya Kota Kinabalu ini. Saudara-saudari dalam Tuhan, adalah menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan kerana anugerah serta kebaikannya. Dia selalu punya cara yang terbaik agar kita sentiasa dapat bersekutu dalam nama Yesus, meskipun hanya di atas talian seperti ini. Saudara-saudari, bagi memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat bersama-sama. Untuk beberapa bahan doa, mari kita satukan hati kita di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Banyaklah yang telah Engkau lakukan, ya Tuhan, Allah kami, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Kami mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapa, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami kalau kami berjalan dan berbaring. Segala jalan kami Engkau maklumi. Sebab sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui, ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Berkuasalah kembali dalam hidup kami, ya Tuhan. Sebab sama seperti firman-Mu, kalau umat-Mu yang di atasnya nama-Mu disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, kami bersyukur di atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. 1 minggu yang lalu, Engkau telah memberi kami kecukupan, perlindungan dari segala macam ancaman, sakit penyakit. Kami juga bersyukur karena Engkau berkenan menyelamatkan banyak jiwa di masa yang lalu. Pada saat ini kami sekali lagi bersatu, hati memohon kepadamu belas kasihan, untuk manusia di seluruh bumi. Kiranya semua orang mengalami kuasa kasih-Mu yang besar. Kami memohon agar Engkau campur tangan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh manusia di seluruh dunia pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Malaysia. Kami memohon pimpinan-Mu untuk pemimpin-pemimpin negara kami, supaya mereka hidup tenang dan melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan kepada mereka untuk kepentingan bersama. Kami juga berdoa untuk negeri kami, negeri Sabah, khasnya usaha pihak berkuasa dan semua rakyat yang terlibat dalam memutuskan rangkaian penularan COVID-19 yang makin parah ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang telah dijangkiti agar mendapat kesembuhan dan pulih sepenuhnya. Kami juga memohon kepadamu Bapa, agar menolong mereka yang ada di hadapan yang terlibat secara langsung, merawat orang ini jangkiti, supaya mereka pun dilindungi dan terpelihara secara kesehatan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh gereja di Malaysia, agar tetap bersatu dan saling membantu dalam melaksanakan tugas penginjilan dan pemuridan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka melayani.
Buatlah mereka berhasil dan lindungilah mereka dari godaan-godaan dunia ini. Kami juga berdoa untuk semua orang Kristen di mana saja, agar Tuhan memberkati dan menjadikan kami semua terang dan garam dunia yang berkesan. Kuatkan mereka ketika mereka menghadapi pencobaan. Bapa di surga, kami juga memohon pertolongan-Mu untuk gereja-Mu, SIB Bandaraya dan semua pelayanan, serta kecukupan khasnya untuk memenuhi keperluan penyewaan bangunan tempat ibadah di Center Point. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di Pulau Banggi, khasnya di Pasir Hitam dan Lok Agung. Berkatilah Pastor Jairin dan seluruh jemaat di sana. Akhir sekali Tuhan, kami berdoa untuk ibadah minggu ini dan semua aktiviti pelayanan pada minggu hadapan, termasuk persiapan sambutan perayaan Natal pada tahun ini. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang melayani minggu ini. Kami memohon semua ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya kita katakan, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita bersama-sama melafazkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online pada minggu ini. Saya pasti kita semua pada hari ini sangat bersukaria, bersukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Dengan minyak yang baru, urapiku.
penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu lepaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu atas kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu Yesus di hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
dan saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Kau baik di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Kau di hidup kami Yesus. Yang kami sembah, kami puji, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kami naikkan pujian syukur kami hanya untuk Engkau Yesus. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan
Semua angkatkan suara kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Angkatkan suara kami Tuhan, hanya untuk Engkau Yesus. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita, dan Kau yang layak disembah. Haleluya. Baiklah, sebelum kita mengadakan persembahan pada pagi hari ini, tapi dulu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang menjadi sumber segala berkat dalam kehidupan kami, bahkan Bapa yang mengasihi kami, yang senantiasa merhati melihat kebutuhan kami setiap masa waktu. Pada pagi hari ini, kami bersyukur dan terima kasih kepada Bapa atas kebaikan kemurahan-Mu. Engkau telah menyertai mimpin kami dalam semua aktiviti dan usaha dan pekerjaan kami sepanjang hari-hari yang terlalu. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami punya kesempatan untuk mengulurkan tangan kami untuk memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan kemurahan. Bahkan kami juga mengulurkan tangan kami untuk menyatakan kasih kami kepada Bapa, karena Engkau telah mengasihi kami yang berdosa ini. Pagi ini Bapa juga, sebelum kami mengulurkan tangan kami untuk memberi, kami datang kepada Bapa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup dan membawa harum dan berkenan di hadapan Tuhan, karena itulah persembahan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biar semuanya itu untuk kemuliaan dan Kau-Kan Bapa surga. Dan berdoa Bapa surga agar uang yang akan kami persembahkan akan diurus oleh Majelis Gereja SAB Bandara ini dengan hikmat dan kejaksaan Tuhan, supaya ia dapat dipakai untuk memperkembangkan pekerjaan di tempat ini, bahkan ke seluruh dunia, karena tidak ada yang mustahil bagi. Biar kehendak-Mu, rencana-Mu dilaksanakan untuk kemuliaan Kau-Kan Bapa surga. Bapa, bagi anak-anak-Mu yang telah mengulurkan tangan untuk memberi persembahan pada pagi hari ini, Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan sesuai dengan perancangan kepada mereka. Yang tidak berkesempatan juga Bapa, Engkau berkati mereka agar pada kesempatan akan datang Bapa, mereka juga dapat memberi untuk kemuliaan Kau. Terima kasih Bapa, kami yakin percaya Bapa, Engkau merhati melihat kebutuhan anak-anak-Mu, dan Engkau berkati setiap anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak perancangan-Mu, supaya akhirnya biar nama dipermuliakan di alam semua. Terima kasih Bapa, nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam dan selamat pagi. Saya sangat percaya bahwa dimanapun saja kita berada pada pagi hari ini, sama ada di rumahkah ataupun dimanapun, dan apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan senantiasa memperhatikan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan,
penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya untuk kehidupan kita. Kita juga bersyukur pada pagi hari ini karena kita memilih sekali lagi untuk datang beribadah, memilih hadirat Tuhan, berada di dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan pujian, penyembahan di hadapan Tuhan pada pagi ini, menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Dia melalui pujian dan penyembahan dan juga melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Pada pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Keturunan yang Memberikan Kemenangan. Keturunan yang memberikan kemenangan. Ini merupakan suatu harapan. Ini merupakan satu pernyataan tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan kepada anak-anak Tuhan. Dan ini juga memberitahu kepada kita tentang apa yang dibuat oleh Tuhan untuk hidup saya dan untuk kehidupan kita bersama-sama. Mari bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kemudian Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Terkutuklah engkau karena perbuatan itu. Antara sebuah binatang, hanya engkau yang harus menanggung kutukan ini. Mulai sekarang engkau akan menjalar dan makan debu seumur hidupmu. Engkau dan perempuan itu akan saling membenci. Keturunannya dan keturunanmu akan sentiasa bermusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan mematuk tumit mereka." Ayat 15b. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan mematuk tumit mereka. Ini berbicara tentang keturunan. Ayat ini pernah menjadi satu pertengkaran di antara dua golongan. Mereka bertanya, siapakah keturunan yang dimaksudkan di sini? Adakah keturunan yang dimaksudkan di sini ini merujuk kepada Yesus atau Maria atau ada pribadi yang lain? Sehingga sampai saat ini ada denominasi yang mengagung-agungkan Maria. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, setelah diselidiki, setelah melihat sejarah, setelah melihat pencapaian dan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, melihat kepada kelahirannya, perbuatan ajaib yang dilakukannya, maka para pemimpin agama melihat bahwa yang dimaksudkan keturunan di sini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus sendiri. Dengan kata lain bahwa yang mampu dan diberikan kuasa untuk meremukkan kepala si ular bukan siapa-siapa, melainkan oleh Yesus Kristus. Kuasa ini, otoriti ini diberikan kepada Yesus Kristus. Ayat ini berbicara mengenai apa yang akan terjadi selepas Hawa jatuh di dalam dosa. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang disediakan oleh Tuhan untuk mengembalikan status manusia ini sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Di dalam ayat ini berbicara tentang
apa yang dirancang oleh Tuhan, apa yang disediakan oleh Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan kembali dan membuatkan kita yang sudah jatuh di dalam dosa akan menikmati apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sejak semula. Inilah yang terkandung di dalam ayat ini. Dalam konteks dekat di dalam ayat ini kita melihat bahwa Hawa yang sudah mendapat pengajaran, sudah mendapat panduan daripada Tuhan, sudah mendapat firman Tuhan yang mengatakan tentang apa yang harus mereka buat dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Maria sudah tahu ketika ular yang dikatakan sebagai binatang yang licik datang untuk mencoba, datang kepada Hawa. Ular itu berkata, sudah tentu bahwa Tuhan mengatakan bahwa semua pohon-pohon, semua buah-buah di dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Tetapi Hawa yang sudah mengetahui panduan daripada Tuhan, firman daripada Tuhan, mengatakan tidak demikian. Semua buah-buah di dalam taman ini boleh kami makan. Tuhan sudah memerintahkan bahwa kami hidup memakan buah-buah daripada taman ini. Tetapi satu buah daripada satu pokok di tengah-tengah taman ini saja yang kami tidak boleh makan. Tetapi iblis yang ada di dalam ular itu berkata, bukan demikian. Tuhan tahu bahwa apabila kamu memakan daripada buah di tengah-tengah taman ini, pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, Tuhan tahu bahwa mata kamu akan terbuka, kamu akan menyerupai Tuhan, tahu yang baik dan tahu yang tidak baik. Nah, sebenarnya di dalam pergaulan, di dalam dialog di antara Hawa dengan ular ini, kita mengetahui bahwa sebenarnya firman Tuhan sudah tertanam di dalam hati, di dalam pikiran si Hawa, sehingga dia memperbetulkan yang salah yang diucapkan oleh setan. Firman itu sudah ada, firman itu sudah dihafal, firman Tuhan itu sudah diletakkan, sudah tertanam di dalam hati, di dalam pikiran Hawa. Dia boleh menghafal perjanjian, larangan-larangan, perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Hawa dan suaminya Adam. Tetapi walau macam manapun, di dalam cerita ini kita mengetahui bahwa akhirnya Hawa memilih untuk patuh kepada apa yang dikatakan oleh ular, dan dia mengabaikan firman yang selama ini dia pegang, firman Tuhan yang selama ini sudah menguasai hidupnya, dia abaikan. Patuh kepada apa yang dikatakan si ular. Dan apa yang terjadi pada waktu dia mengambil tindakan, mengambil keputusan dan tindakan untuk memakan buah larangan itu, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Keturunannya jatuh di dalam dosa. Yang menakutkan pada akhir-akhir zaman ini bukanlah wabak penyakit, walaupun itu menakutkan. Bukanlah keadaan ekonomi, keadaan politik yang goncang, walaupun semuanya ini merisaukan. Tetapi yang paling menakutkan kalau ada orang-orang Kristen yang sudah mendengar firman, yang sudah mengetahui firman, pikiran dan hatinya sudah ada firman,
tetapi dia tidak patuh kepada apa yang dikatakan oleh firman. Dia mengambil keputusan untuk memilih, untuk mentaati perintah, amalan-amalan, sekalipun dia bertentangan dengan perintah Tuhan. Sama seperti yang dikatakan, sama seperti yang dilakukan oleh Hawa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, merujuk kembali kepada dua ayat ini, kita akan menemukan sekalipun Hawa dan suaminya Adam sudah jatuh di dalam dosa, disebabkan oleh tindakan mereka untuk mentaati apa kata ular berbanding dengan firman Tuhan yang sudah tersimpan di dalam hati mereka, maka kita menemukan ada beberapa kebenaran-kebenaran yang merupakan pelajaran kepada kita supaya hal ini tidak berulang lagi di dalam hidup kita, di dalam keluarga, masyarakat, dan di dalam generasi kita sekarang dan untuk seterusnya. Di dalam ayat ini memberitahu kepada kita, sekalipun Hawa itu sudah jatuh di dalam dosa dan keturunannya mewarisi dosa dan hidup di dalam dosa, maka di dalam ayat ini merupakan satu kabar gembira, kabar baik, di mana keutamaan dan rancangan Tuhan adalah kemenangan dan hidup yang kekal, ataupun supaya manusia ini tetap memiliki kehidupan yang kekal dan sempurna. Sekali lagi, keutamaan Tuhan dan rancangannya adalah kemenangan dan kehidupan. Kalau kita kembali lagi di dalam pembacaan ini, Hawa sudah jatuh di dalam dosa, Adam sudah jatuh di dalam dosa. Dan ini merupakan satu kegagalan manusia. Tetapi dengan kegagalan yang sudah dibuat oleh Hawa, tidak membatasi Tuhan, tidak menghalangi Tuhan untuk membuat satu rancangan, suatu rencana masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Dia menyatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini jaminan masa depan. Ini adalah rancangan masa depan Tuhan untuk bukan sekadar menyelamatkan, tetapi supaya kita hidup berkemenangan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, saya membaca, "Aku sendiri tahu akan rancanganku untuk kamu. Rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kemakmuran kamu dan untuk memberikan masa depan yang kamu harap-harapkan." Coba bayangkan, manusia itu sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup kekal, untuk masa depan, apalagi untuk menerima keselamatan. Tetapi di dalam ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan sudah merencanakan masa depan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini merupakan jaminan, rancangan kemenangan yang Tuhan berikan dan janjikan dan laksanakan. Termasuklah dia melaksanakan semuanya itu di dalam hidup saya, hidup kita pada pagi hari ini. Aku sendiri tahu akan rancanganku. Artinya dia mempunyai rancangan. Dan rancangan itu ialah rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kemakmuran kamu. Wow, sangat hebat. Dan kalau ini yang sangat mengherankan, kalau saya berpikir,
Manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Apalagi alasan Tuhan sebenarnya untuk menetapkan, menjanjikan suatu rancangan yang indah. Semuanya ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi dan memelihara hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, rancangan Tuhan ini mendatangkan kemakmuran dan juga mendatangkan hidup yang kekal. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, saya rasa hati kita sangat bersyukur kepada Dia. Sebenarnya kita tidak layak ini. Dia berkata bahwa Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yesus Kristus. Dan siapa Yesus? Dialah yang dijanjikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 ini, yang mampu meremukkan kepala keturunan ular. Aku memberikan anak supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Kita bersyukur karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang merencanakan kehidupan yang kekal, karena Dia tidak menghendaki supaya ada kebinasaan, ada kematian. Kalau kita merujuk lagi Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, iblis datang, pencuri datang untuk membunuh, untuk membinasakan, untuk mencuri. Ini iblis, keturunan si ular, datang untuk membinasakan, untuk membunuh, untuk mencuri. Apa yang dicuri oleh setan di dalam hidup kita? Dia mencuri kedamaian, dia mencuri sukacita, dia mencuri kemakmuran di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak mampu untuk bersukacita. Apalagi pada waktu kita berhadapan dengan kesusahan di dalam hidup. Iblis, keturunan ular ini telah mencuri sukacita, damai sejahtera, kemakmuran di dalam diri kita, dan meletakkan sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita, seperti tuduhan, seperti rasa bersalah, dan sebagainya. Dia membinasakan. Apa yang dia binasakan? Masa depan, pengharapan masa depan dibinasakan. Sehingga kita tidak ada, kalau bukan Yesus Kristus, memang sudah tidak ada hidup yang kekal lagi. Itu yang dibuat gara-gara perbuatan keturunan ular ini. Dia bukan sekadar membinasakan, dia membunuh. Apa yang dia bunuh di dalam hidup kita? Karakter Tuhan sudah dibunuh, sifat-sifat Tuhan sudah dibunuh di dalam hidup kita, sehingga kecenderungan kita adalah berbuat yang tidak baik. Kecenderungan kita adalah tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, karena karakter baik itu sudah dibunuh, sudah dihapuskan oleh keturunan si ular ini. Tetapi ingat, ini janji. Tuhan sudah menjanjikan bahwa keturunannya akan memberikan kemenangan. Keturunannya akan meremukkan segala pekerjaan-pekerjaan si jahat ini. Haleluya. Sampai saat ini pun saya sangat yakin ini, saya sangat percaya dalam apapun situasi yang sedang melanda di negara kita, dan semuanya ini adalah angkara yang tidak baik yang dikemudikan oleh keturunan si ular ini. Tetapi kita ada pengharapan bahwa dia mampu meremukkan semua pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik daripada roh-roh jahat ini. Amin. Dia ada kemampuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ini kita juga dapat menemukan bahwa kita menang ataupun hidup di dalam kekalahan sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan dan apa yang kita buat
hari ini dan sebelum ini. Sekali lagi, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa kita menangkah, kita kalahkah, itu sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita buat. Manusia jatuh di dalam dosa disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh Hawa ketika dia berhadapan dengan si ular. Kematian yang kekal yang akan diterima oleh generasi demi generasi atau keturunan Hawa telah disebabkan, diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang salah yang telah dibuat oleh Hawa. Dan sebenarnya ini merupakan hukum, prinsip sampai sekarang ini pun. Penentu baik ataupun buruk masa akan datang, pada masa akan datang ini sangat ditentukan oleh apa yang kita putuskan, apa yang kita buat pada hari ini. Kalau itu merujuk kepada kehidupan kita, kalau itu merujuk kepada kehidupan yang kekal ataupun kematian yang kekal, kita berada di sorga atau berada di neraka untuk selama-lamanya sangat ditentukan oleh apa yang Anda buat, apa yang saya buat pada hari ini. Kalau saya memutuskan untuk terus-menerus hidup di dalam kedagingan, tanpa mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, malah mengabaikan Tuhan di dalam hidup saya, pasti tindakan-tindakan ini akan membawa saya masuk ke dalam hukuman yang kekal. Tetapi sebaliknya, kalau saya mengambil keputusan, kalau saya mengambil keputusan pada pagi hari ini untuk ataupun pada masa sekarang ini untuk menyerahkan hidup dan taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan, maka tindakan ini akan membawa saya kepada kehidupan yang kekal. Sekali lagi, hidup kekal, bahagia, atau hidup kekal penuh kesengsaraan pada masa akan datang ini sangat ditentukan oleh keputusanmu pada hari ini. Terima Tuhan ataupun mengabaikan Dia. Kita tidak mau mengulangi kesilapan dan kegagalan Hawa, di mana dia salah, dia mengambil keputusan yang salah, dan akibatnya keturunannya hidup di dalam dosa. Puji Tuhan, syukur karena Tuhan masih mengasihi dia. Tuhan memberikan atau menjanjikan bahwa keturunannya akan meremukkan kepala si ular. Sekali lagi, ada risiko yang akan kita terima pada setiap perbuatan dan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Kita sudah mengenal hukum, apa yang kau tabur, itu yang akan engkau tuai. Kalau kau menanam jagung, jagung juga yang akan kita nikmati. Inilah prinsip. Kalau buat baik sekarang, akan datang kita menerima kebaikan dan kebahagiaan. Tetapi kalau kita mengambil keputusan untuk berbuat yang tidak baik, melakukan yang jahat, maka pada masa akan datang pasti kita akan menerima imbalannya ataupun risikonya. Sebab itu di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 saya baca untuk kita. Oleh itu, janganlah kita jemuh melakukan perkara-perkara baik. Jika kita tidak berhenti-henti berbuat demikian, kelak kita akan menuai hasilnya. Jangan jemuh berbuat baik. Dunia hari ini sangat haus, dahaga terhadap perbuatan-perbuatan baik yang kita tawarkan, berikan, lakukan kepada mereka. Jiran-jiran kita sangat mengharapkan perbuatan-perbuatan baik. Dan siapa yang melakukan itu? Hanya orang yang percaya ataupun dapat dilakukan
oleh orang-orang yang percaya. Sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Perkara yang ketiga yang saya temukan di dalam ayat ini, Tuhan memberikan peluang yang kedua kepada orang yang pernah gagal untuk meraih kemenangan sekali lagi. Hawa sudah gagal. Sebenarnya firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu memakan buah daripada pohon ini, kamu akan mati. Sebenarnya kamu akan mati. Tetapi ketika setelah Hawa dan suaminya Adam jatuh di dalam dosa, sudah memakan buah daripada pohon larangan itu, ternyata mereka tidak juga mati. Ini bermakna bahwa Tuhan memberikan peluang yang kedua, peluang sekali lagi, supaya mereka diharapkan untuk hidup di dalam kemenangan. Sehingga bukan saja mereka diberi waktu untuk hidup, menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan kepada mereka, tetapi juga mereka dijanjikan dengan janji kemenangan, yaitu keturunanmu akan meremukkan kepala si ular. Keturunanmu akan meremukkan kepala si ular. Kalau sayalah Tuhan, saya tidak memilih keturunan orang yang tidak taat. Saya buat manusia lagi, supaya orang ini yang akan mentaati Tuhan akan diberikan keturunan untuk menghancurkan kepala keturunan si ular. Tetapi di sini ternyata bahwa salah satu sifat daripada Tuhan kita adalah memberikan kesempatan lagi, memberikan peluang sekali lagi, memberikan the second chance lagi, supaya kita bangkit daripada kegagalan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kepada kehidupan tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan, sama ada tokoh politik kah, tokoh rohani kah, kebanyakan di antara mereka, malah hampir semua mereka itu pernah gagal, pernah jatuh, pernah tidak berdaya. Tetapi kalau mereka kembali lagi dan datang lagi kepada Tuhan, Tuhan tidak menolak mereka. Tuhan membangkitkan lagi, memberikan peluang sekali lagi bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan. Masih ingat cerita Musa? Pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia pernah membunuh, menjadi pembunuh. Pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan pun ada banyak alasan-alasan yang menyatakan tentang siapa diri dia sebenarnya, tidak pandai berkata-kata dan sebagainya, rendah diri. Rendah hati itu bagus, tetapi rendah diri itu tidak bagus. Dan ada banyak alasan-alasan supaya dia mengelakkan daripada panggilan Tuhan. Tidak tahu inilah dan sebagainya. Dia melihat latar belakanglah kegagalan-kegagalan pada masa yang lepas, sehingga Tuhan satu kali dia berkata, apa yang ada di tanganmu? Lihat apa yang ada di tanganmu. Itu pun saya boleh gunakan untuk menjadikan mujizat besar. Lalu Musa mulai melihat apa yang ada di tangan, tongkat. Tongkat yang sebenarnya hanya untuk menopang hidupnya waktu dia berjalan dan sebagainya. Yang bagi manusia tidak ada kena mengena dengan kepimpinan, tidak ada kena mengena dengan mujizat Tuhan. Banyak perkara-perkara yang lebih dahsyat, yang lebih baik untuk dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Tapi Tuhan berkata, lihat apa yang ada di tanganmu dan hulurkan. Musa ketika dia menghulurkan tongkatnya, terjadi satu mujizat yang besar.
Dan mujizat ini pernah ditonton oleh orang-orang Mesir. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini kegagalan Musa. Sama juga dengan generasi kita sekarang ini. Hidup saya, hidup kita semua. Barangkali pernah kita melihat bahwa masa depan ini sudah tidak ada lagi, tidak ada harapan lagi. Karena saya sudah gagal, karena saya tidak terpandang baik di hadapan masyarakat, dianggap sampah masyarakat, di dalam keluarga pun saya seolah-olah diabaikan oleh keluarga saya. Tetapi Tuhan, ketika engkau berada dalam keadaan itu, ketika engkau menyerah, bangkit lagi, tangan Tuhan bersedia untuk membangkitkan kita. Ada orang berkata, walau 1000 tangan yang coba menekankan kita supaya kita jatuh, tidak mampu, tidak sama, tidak setanding dengan satu tangan Allah yang membangkitkan kita sekali lagi. Tidak ada orang yang sudah gagal yang tidak boleh diubah oleh Tuhan. Dia memberikan chance yang kedua. Lihat saja Musa, terkenal sebagai orang yang berjaya memimpin satu umat, yaitu umat Israel, keluar daripada perhambaan, bebas daripada perhambaan orang kafir, orang Mesir. Selain daripada Musa, Yusuf pun pernah tergeletak, pernah tidak berdaya. Yusuf pernah dimasukkan di dalam perigi. Dan kalau dia berada di dalam perigi, mana ada masa depan lagi? Di padang belantara lagi, siapa yang mampu menyelamatkan dia? Dia tidak berkeluar daripada perigi. Selain daripada itu, Alkitab mencatatkan bahwa Yusuf menjadi hamba abdi. Menjadi seorang hamba abdi pada perjanjian lama ataupun pada ketika itu dianggap sama seperti binatang. Tiada value, tidak ada nilai, yang hanya dituntut untuk patuh kepada perintah tuannya. Itu hamba abdi, itu Yusuf. Dan bukan sekadar itu, dia pernah menjadi banduan di dalam penjara. Tetapi ketika dia berada sebagai menjadi seorang hamba, Tuhan menyertai dia. Ketika dia sebagai banduan, Tuhan menyertai dia. Kalau kita menelusuri cerita Yusuf ini, sekalipun dia sebagai seorang banduan, tetapi dia dilantik menjadi kepala di dalam penjara itu. Itulah orang yang disertai oleh Tuhan. Dan pendek cerita, kita menemukan pada akhir hidup orang yang pernah tergeletak ini, Yusuf ini, akhir daripada hidupnya, dia dilantik menjadi Perdana Menteri. Dia dilantik menjadi pemimpin ulung yang menyelamatkan bangsa yang berhadapan dengan situasi yang paling getir dihadapi oleh mereka saat itu, yaitu masalah ekonomi, masalah kemiskinan. Orang yang pernah tergeletak, orang yang pernah hidup tidak berdaya, Tuhan punya sikap untuk memberikan peluang kepada orang ini, selagi orang ini berserah kepada dia. Kehidupan Yusuf sebelumnya itu seperti sudahlah jatuh ditimpa tangga. Sudah jatuh, tangga menimpa dia lagi. Betapa malang kan? Tapi syukurlah kalau kita berada dalam keadaan seperti itu. Kalau kita sudah jatuh, tertelungkup, tidak dapat bangun lagi, tiba-tiba tangga lagi menimpa kita, syukurlah apabila tangga menimpa kita. Karena melalui tangga ini, kita masih mampu bangkit lagi, dan menggunakan tangga yang pernah menyentuh kita, menyakitkan kita, gunakan tangga ini untuk naik ke atas.
Dia memberikan chance yang kedua kepada Hawa yang pernah gagal dengan mengatakan keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Banyak kisah-kisah lagi dalam Alkitab, seperti Daud pun pernah gagal, Elia pun pernah gagal, hampir dia mau bunuh diri. Elia ini pernah gagal. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 kita dapat melihat kehidupan riwayat Elia yang pernah gagal. Dalam perjanjian baru, orang yang cukup dipakai oleh Tuhan seperti Petrus juga pernah gagal, pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan membangkitkan dia, ketika Tuhan memulihkan dia, dia dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Malah dia sanggup untuk menyerahkan hidupnya, disalibkan terbalik. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak ada kehidupan yang pernah gagal yang tidak mampu diubah oleh Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah ingin melihat masa depan yang cerah. Kita dipakai oleh Tuhan, kita diberi kesempatan sekali lagi untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Yang terakhir, melalui pembacaan ini, saya dapat melihat bahwa Tuhan Yesus adalah penentu kemenangan mutlak. Janji, keturunanmu akan meremukkan kepala si ular, merujuk kepada Yesus Kristus. Merujuk kepada Yesus Kristus, bukan Maria, tetapi dia merujuk kepada Yesus Kristus. Dan sudah tentu bahwa Tuhan Yesus merupakan penentu kemenangan hidup saya, hidup kita. Para rasul yang pernah menang, Yesus memulihkan hidup mereka. Oleh Roh Kudus membekalkan mereka karunia-karunia. Mereka bukan sekadar mendapat kehidupan yang kekal, hidup mereka diperbaiki, tetapi mereka cukup dipakai oleh Tuhan untuk mengubah keadaan sejarah. Alkitab mengatakan bahwa apabila kita berada di dalam Kristus, hidup ini dikuasai oleh Kristus, malah akhirnya hidup kita ini akan ditakdirkan oleh Tuhan sebagai pemenang. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, Roma 38 ayat 8 ayat 37, firman Tuhan berkata demikian, dalam semuanya ini kita mendapat kemenangan yang sempurna daripada Dia yang mengasihi kita. Dalam versi yang lain dikatakan kita lebih daripada pemenang. Dan siapa yang buat semuanya ini? Yesus Kristus yang telah dijanjikan oleh Tuhan meremukkan kepala keturunan iblis. Yesus ada di dalam hati kita yang memberi jaminan bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita menang daripada apa? Kita menang daripada dosa. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Selain daripada itu, Yesus sudah membenarkan kita. Yesus sudah mengampuni kita daripada dosa. Oleh darah Yesus Kristus itulah yang telah menyucikan kita, menguduskan kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Bukankah itu suatu kemenangan yang kita warisi, kita dapat dari Dia, daripada Yesus Kristus? Kita menang daripada apa? Atau Yesus menang daripada apa? Dia mendahului, memperlihatkan kepada dunia, kepada saya dan kita semua, bahwa Dia sudah menang ke atas pencobaan. Ketika dia mulai melayani full time 30 waktu, ketika dia berumur 30 tahun, sebelum mulai melayani dia berdoa, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Selepas dia berdoa dan berpuasa, iblis datang
Ketika mereka melihat bahwa Yesus itu sedang lemah, iblis datang untuk mencobai, menjatuhkan dia. Pendek cerita, Yesus menang ke atas pencobaan ini. Sehingga dia mengatakan tidak ada pencobaan yang melebihi daripada kekuatan kamu. Karena Tuhan melihat bahwa dalam diri kita, orang yang sudah memiliki Tuhan Yesus memiliki kemenangan sama seperti Tuhan kita yang sudah menang. Amin. Kita orang-orang yang sudah menang. Menang ke atas maut yang dibuat oleh Tuhan Yesus, kebangkitannya ke sorga, kenaikannya ke sorga, membuktikan bahwa dia menang ke atas maut. Maut tidak dapat berkuasa lagi. Artinya kita yang orang-orang yang percaya terlepas daripada maut yang kekal. Dia sudah menjanjikan di dalam Matius pasal yang ke-16 bahwa umatnya tidak dikuasai oleh maut. Gerejanya tidak dikuasai oleh maut. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita takut untuk berhadapan dengan maut ini. Kematian yang kekal maksud saya. Kita takut dan kita tidak mau. Sebab itu, Yesus Kristus lebih lagi tidak mau supaya kita mati. Dia memberikan keselamatan, menyelamatkan kita, telah menebuskan kita. Bukankah ini merupakan suatu pekerjaan, kemenangan yang dibuat oleh sumber kemenangan itu, Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima, pembacaan yang terakhir kita pada pagi ini, dia berkata, mereka yang menang akan dikenakan pakaian putih seperti itu, dan aku tidak akan menghapuskan nama mereka dari kitab orang yang hidup. Orang yang menang dikenakan pakaian putih. Ini berbicara tentang apa yang akan berlaku ketika kita berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus. Janji kemenangan. Dan janji kemenangan ini hanya boleh dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada 4 perkara yang kita sudah belajar pada pagi hari ini. Dengan merujuk kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan, keturunanmu akan meremukkan kepala keturunan ular ini. Yang pertama adalah keutamaan dan rancangan Tuhan adalah kemenangan dan kehidupan. Yang kedua adalah kita menang atau kalah sangat ditentukan oleh apa yang kita buat. Yang ketiga, Tuhan memberikan peluang kedua kepada orang yang pernah gagal. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus adalah penentu kemenangan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, firman-Mu ini sudah menggerakkan hati kami untuk lebih taat kepada Engkau, lebih berharap kepada Engkau, lebih bersemangat untuk mengasihi Engkau, lebih setia kepada Engkau, memilih untuk mengikuti perintah-perintah-Mu. Kami bersyukur karena ada satu kekuatan baru di dalam diri kami, dan kekuatan ini akan memelihara kami dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Berkati jemaah-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan semoga kita akan terus dikuatkan, diteguhkan, dan bertumbuh dalam kebenaran akan firman Allah. Saudara-saudari, sebelum kita melihat pengumuman melalui e-bulletin gereja, marilah kita sentiasa beringat dan tetap patuh kepada SOP yang telah ditetapkan dalam usaha kita untuk memutuskan
rangkaian penularan wabak COVID-19 pada masa ini. Patuh dan tetaplah saling mendoakan. Tuhan memberkati. Yesus no gampa masih ngawi tulun pensanan Iti sok pemeguna Raya-raya hongku Ngarang nu Tuhan Soro-soro hongku Ikut syanan nu Noko tungako Yesus Mentarit kapatayon Ina masih kodahan ginawaku Kuma adia Tuhan Ngawi ko siyanan lu kuma adai Isoroku kasari Royohon kwe ngaranmu Sontom swa ginawaku Iya noit oli dlang Untuk mengakhiri acara kebaktian kita pada pagi hari ini, mari saya ajak kita berdoa. Saya pimpin kita dalam berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Engkau telah menyata mimpin kami, permulaan acara kebaktian kami hingga ke akhirnya. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat jasmani rohani yang Kau telah curahkan kami. Lewat firman yang telah kami dengar, bahkan lewat puji-pujian yang telah kami naik bagimu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memberi dari tempat ini, tentang kepada menyerahkan pekerjaan itu usaha pelayanan berkat kami sepanjang hari kelantangan, sepanjang hari akan datang kelantanganmu. Engkau yang beri kekuatan jasmani pada kami, supaya kami terus menikmati penyertaan potongan penjalan firman pada kami, bahkan menikmati berkat-berkat jasmani rohani dari yang berlimpah sesuai kehendak Tuhan masing-masing. Lindungilah masing-masing di belah Kristus. Selamatkan kuasa Roh Kudus agar kami dijauh berkuasa-kuasa kelapan, kuasa sejahtera dan juga mengajar mengganggu keteraman jasmani rohani kami agar kami jangan mudah jatuh pencobaan, jangan mudah tertipu misalat di si iblis Bapa. Bapa, meskipun kami berhadapan berbagai dugaan, ancaman, perangan, bahkan berbagai pencobaan dalam menjalani kehidupan keharian kami tengah-tengah mendalam malu, tempat kami tinggal, tempat kerja atau mana yang berdah, Engkau yang berikan jasmani kepada kami, supaya kami jangan mudah tertipu misalat iblis Tuhan ada dengan kalian, dan kami terus setia begitu yang kalau maaf juga pada situasi. Kau rapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak takut, tidak gentar, tidak malu untuk menolak setiap kesempatan dan ada itu untuk muka mulut kami, beritakan Injil kepada mereka dengan Tuhan. Bapa yang suka, pakailah kami menjadi saksi baik Bapa di mana kami berada Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, pagi hari Bapa yang sudah kami mau berdoa secara khusus Bapa yang suka bagi keadaan situasi berlaku dalam negeri kami, bahkan negara kami Indonesia, di mana pada saat ini kami berhadapan dengan ancaman virus COVID-19 yang telah pun membunuh lebih daripada 100 orang, bahkan menjangkiti lebih daripada 6.000 orang di negara kami. Bapa, kami mohon Kau yang menyertai mimpin mereka yang bekerja di barisan hadapan, sekali para dokter, jururawat, bahkan para batu perobatan, batu hospital, begitu juga dengan usaha keselamatan yang melibatkan polis dan tentara, bahkan
ahli rela dan ketua NGO dan agensi kerjaan dan berkaitan. Kau terus mimpin mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk menangani virus COVID-19 ini daripada terus menular di negara kami. Engkau yang memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka supaya virus COVID-19 ini dapat dihenti penularannya dalam negara kami, Bapa. Kami tahu, Bapa, kalau ini kekuatan, kemampuan kami tidak mampu melaksanakan semua itu, tapi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau tuh campur tangan usaha mereka supaya penularan wabah COVID-19 ini dapat dihentikan, diputuskan, Bapa. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi biarkan apa rencanakan untuk kemuliaan Kau ke Bapa juga. Bagi setiap rakyat negeri Sabah dan Malaysia, secara khususnya anak-anakmu, Engkau beri perlindungan pada kami semua supaya kami dijauh dari ancaman wabah COVID-19 ini, supaya kami sabar dan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Tidak ada pengharapan kami lain, demi Yesus Engkau pelong serta menjadi gunung batu pelindung masing-masing. Biarlah malaikat Tuhan betul supaya mata kami melindungi kami setiap masa waktu. Bahkan Bapa yang suka, bukan bagi negara kami, bahkan kami ingatkan ke negara-negara lain yang menghadapi virus COVID-19 ini, Bapa yang suka, kepada negara Amerika Serikat, begitu juga negara Italia, Prancis, dan begitu dan negara Spain dan Brazil, dan begitu dengan Rusia, bahkan Germany, dan begitu dengan negara China, Jepun dan Korea, bahkan Indonesia, bahkan Singapura, India, Pakistan, Afghanistan, bahkan Irak, dan begitu juga Turki. Meskipun kami tidak menyebut satu persatu negara yang berhadapan dengan wabah COVID-19 ini, tapi kami yakin percaya Engkau mengetahui semua itu, yang Engkau juga campur tangan dalam usaha pemimpin negara tersebut dalam memerangi virus COVID-19 ini supaya dapat dihentikan, bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan saja. Kami yakin percaya tidak ada yang mustahil. Biarkan pelancaran laksanakan. Biar Engkau melindungi setiap anak-anakmu yang ada di negara ini, supaya mereka sabar dalam pemeliharaan perlindungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang suka. Oh haleluya surga. Saudara yang sekasih dalam Yesus, mari kita baca doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang sekasih dalam Yesus, pulanglah membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Penyataan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.